Halo, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki akhir pekan hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sukacita. Walaupun mungkin ada hal-hal yang minggu ini membuat kita membuat kita terkaget mungkin, terpana atau akhirnya kepikiran karena sesuatu yang terjadi di gereja kita ataupun di masyarakat secara luas Depok gitu ya, bahwa ternyata kita sedang berjuang di tengah-tengah pandemi ini itu sungguh-sungguh nyata. Dan beberapa WA ataupun langsung ada jemaat yang menyampaikan, Mbak Aban, jadi kepikiran, jadi parno, dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin semakin meneguhkan dan menguatkan kita melalui satu ayat atau bahkan satu lagu yang selalu kita gaungkan ketika kita sedang merasa kepikiran atau kita merasa tidak enak badan atau uh, di masa-masa perjuangan pemulihan biasanya lagu ini sangat-sangat erat di telinga dan di sekitar kita. Saya akan pasangkan untuk kita semua dan kita pujikan bersama-sama ya Bapak Ibu terkasih dan teman-teman pemuda. Hari ya. Kita akan pujikan bersama-sama ya. Sorry, ternyata belum di unmute. Jadi jelas ya Bapak Ibu terkasih bahwa hari ini kita mau berbicara tentang hati yang gembira adalah obat. Tapi yang menarik, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika bicara hati yang gembira adalah obat ini, gembira itu sehat artinya gitu ya. Tetapi di sini bicara tentang hati yang gembira adalah obat,
bukan soal tentang, bahwa setiap kita ketika hati kita kacau, maka kita harus mengupayakan kegembiraan itu secara kedagingan. Secara kedagingan artinya kita, eee, apa ya, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, jalan ke sana kemari, ataupun melakukan sesuatu yang, makan yang kita sukai, bukan hal-hal yang demikian yang dimaksud oleh Amsal ataupun Salomo ketika dia mengutarakan hati yang gembira adalah obat ini. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengalami, cinta kasih Tuhan, maka dari dalam hati kita secara pribadi kita merasakan kegembiraan, terutama ketika kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana sehingga itu mendatangkan kegembiraan yang sejati dalam diri kita. Jadi bukan soal akhirnya kita, ya sudah karena Mbak Aban hati yang gembira adalah obat, ayo kita jalan-jalan. Ya sudah karena kata Mbak Aban hati yang gembira juga adalah obat pada firman hari ini, ayo kita makan sesuka kita. Tidak ya, tetapi dalam arti makna yang sesungguhnya ketika kita bersyukur dengan hal-hal yang sederhana, yang kita alami di sekitar kita, sekedar cuma melihat tanaman yang bertumbuh, melihat burung berkicau, melihat, anak-anak dan cucu ataupun pasangan yang masih ada di sekitar kita, yang masih ada bersama kita, maka disitulah kegembiraan yang sesungguhnya kita masih melihat, wow, Tuhan itu baik. Jadi Bapak Ibu terkasih, kegembiraan yang bersyukur inilah yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Sedangkan tadi dikatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang, ini menggambarkan bahwa ketika ada beban-beban, penderitaan, pergumulan dalam diri kita, bahkan di konteks ternyata kita masih berjuang di tengah pandemi, kita tidak terlalu larut di dalamnya. Larut dalam arti yang akhirnya, aduh kok kayaknya nggak selesai-selesai, terus kita lemas dan akhirnya kepikiran sepanjang, pagi sampai malam. Nah, itu yang akhirnya bisa mengambil semangat kita dan kita lupa akan, eee, tugas kita mengasihi diri kita sendiri, yaitu memberikan waktu tidur yang cukup, makan yang sehat, dan itu harus kita segera singkirkan kalau ada semangat yang patah dalam diri kita. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sendiri pun ketika seminggu ini mungkin kita mengetahui, Depok, lumayan tinggi kembali, eee, COVID-19 di sekitar kita, maka saya secara pribadi pun jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat alarm-alarm dalam diri yang ini sehat atau tidak, dalam arti pemikiran ataupun reaksi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya hampir, aduh kayak nggak selera makan gitu ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi saya harus segera mengingatkan diri, "Aban, kamu harus semangat, kamu harus, memakan sesuatu yang baik untuk tubuhmu, kalaupun toh kamu akhirnya berpikir, kamu memiliki kekuatan secara jasmani, tapi sekaligus hatimu juga harus senantiasa melihat dan diteguhkan dengan melihat kebaikan yang ada, di sekitar kita, bahkan pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa dari sederhana-sederhana di sekitar kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hati yang gembira adalah obat, itu berarti kita bersyukur dari hati yang terdalam atas penyertaan Tuhan yang kecil-kecil. Yang kedua, ketika semangat yang patah meringkan tulang, kita harus sadar bahwa ketika kita terpikir dengan sesuatu khawatir atau parno atau apapun, maka itu harus segera kita redam dengan cara kembali berserah kepada Tuhan, kembali mengingat mengasihi diri dengan makanan yang sehat, olahraga dan sebagainya, sehingga menjadi kekuatan dalam tubuh kita untuk menghadapi pandemi COVID-19
Salam sehat Bapak Ibu terkasih, salam semangat, tetap taat pada protap, pakai masker, serta kalaupun akhirnya kita pergi ke sebuah tempat yang keramaian ataupun tempat seseorang, ikuti protap yang ada karena bukan hanya diri yang kita jaga, tetapi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.